Hai, eh, bertemu kembali bersama saya di channel Mentor. Baik, kali ini kita akan membahas atletik pada nomor lompat. Nah, pada kesempatan ini, pada lompat, kita sudah membahas kemarin tentang analisis keterampilan gerak lompat jauh. Nah, hari ini kita membahas tentang analisis keterampilan gerak lompat tinggi. Peta konsep. Analisis keterampilan gerak lompat. Pengertian, tujuan, analisis keterangan gerak lompat, kesimpulan, penilaian, dan penutup. Analisis keterampilan gerak lompat tinggi. Nah, melompat adalah gerakan-gerakan yang sering kita lakukan setiap hari, baik itu lompat jauh maupun lompat tinggi, untuk jarak yang sempit atau rendah maupun melompat untuk jarak yang lebar atau tinggi, agar gerakan-gerakan melompat yang kita efektif, efisien, dan bermanfaat. Kita perlu mempelajarinya dengan baik dan benar. Kemudian dari pengertian melompat, khususnya kita pada kesempatan ini adalah gerakan lompat tinggi, kita harus mengetahui tujuannya. Nah, melompat setinggi-tingginya dengan menggunakan cara yang benar, itulah tujuannya gitu. Jadi kenapa dengan cara yang benar gitu ya, agar kita tidak terjadi cedera dan lain sebagainya. Makanya gerakan lompat tinggi ini agak sensitif ya, jadi tentunya kita harus melakukan dengan benar. Nah, alat dan perlengkapan yang berhubungan dengan nomor lompat tinggi adalah lintasan awal, mistar, tiang lompat, dan tempat mendarat atau disebut matras atau kasur tebal atau spons. Nah, kita harus mengetahui juga standar di bawahnya ini. Lintasan awal lari panjangnya minimal 15 meter ya. Kemudian harus rata dan tidak licin. Mistar dapat dibuat dari kayu, metal atau fiber yang berbentuk bulat atau segitiga dan berdiameter 25 mm sampai dengan 30 mm dengan permukaan datar atau rata. Kedua ujung berguna untuk meletakkan pada tiang penopang. Panjang mistar minimal 364 meter dan maksimal 10 meter. Nah, biasanya kalau untuk khusus siswa itu hampir 4 meter itu sudah minimal, itu udah standar. Nah, beratnya minimal 2,2 kg. Kedua tiang yang digunakan untuk penopang mistar harus kuat dan kukuh serta cukup tinggi dan dapat digunakan untuk mistar dengan jarak 5 sampai 10 cm. Tempat mendarat berukuran 4 x 5 meter. Bisa bukanya 4, panjangannya 5 meter, dan dapat ditutup dengan matras atau karet busa sebagai alas pendaratan. Analisa keterampilan gerak lompat tinggi. Melakukan teknik lompat tinggi, ada beberapa gaya lompat tinggi, yaitu gaya berguling, gaya telentang atau flop, dan gaya gunting. Nah, ini saya harus jelaskan bahwa kalau masih tahapan pemula, diharapkan itu kalau bisa gaya berguling ya, lebih mudah dan simpel. Nah, boleh kalau sudah terlatih atau tidak amatiran lagi, boleh gaya telentang atau flop dan gaya gunting. Silakan bebas untuk memilih. Ketiga gaya itu memiliki gerakan yang sama, tetapi berbeda pada saat tubuh berada di atas mistar. Nah, pada kesempatan ini peserta didik belajar gerakan lompat tinggi dengan menggunakan gaya berguling. Nah, ini dia. Ini saya maksud. Nah, jadi pas juga ya.
dengan pemikiran saya bahwa gaya berguling itu ini lebih mudah, simple dan sangat efektif untuk dipraktekkan pada siswa yang pemula atau siapapun ya, boleh kalau bisa gaya berguling saja. Kalau sudah terlatih nanti boleh gitu ya, kayak gaya terentang, gaya gunting, itu diberikan kebebasan. Berikut tahapan gerakannya. Nah, tahapan awalan atau disebut ancang-ancang. Awalan yang digunakan dalam lompat tinggi adalah lari dengan langkah ganjil. Ya, perhatikan, lari dengan langkah ganjil 7, 9, atau sampai 15. Nah, langkah-langkah itu harus aktif dan terkontrol. Tujuan awalan adalah untuk membentuk kecepatan optimum dan menempatkan badan siap untuk bertumpu atau bertolak. Tujuan awalan adalah untuk membentuk kecepatan optimum dan menempatkan badan siap dan untuk bertumpu atau bertolak. Nah, kenapa tujuannya membentuk kecepatan? Kenapa? Karena pada saat kita awalan ini akar itu saya maksud, sama seperti kemarin lompat jauh. Nah, apabila kita tidak bagus awalannya, maka dapat dipastikan pada saat kita melakukan take off atau menolak nanti pada tahap selanjutnya setelah tahap awalan itu tidak bagus itu. Makanya ini sangat krusial sekali. Nah, berikut gerakan tahapan awalan. Nah, pada posisinya gerakan ancang-ancang 7-9 langkah progresif dan percepatan terkontrol. Arah awalan dari lari bisa dari depan mistar atau agak menyerong. Menyerong ya, bukan serong ya. Menyerong. Sedikit menyerong. Nah, hentakkan kaki untuk langkah pertama adalah telapak kaki. Nah, hentak ini maksud tuh bukan dihentak kedua-duanya, tapi dengan salah satu kaki ini deh. Coba lihat. Nah, ini penting ini. Ini awalan di sini sekitar 7-9 langkah tadi pada saat hentak kaki ini. Ini. Kemudian kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan lari awalan lompat tinggi adalah sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas, tergesa-gesa, lari terlalu cepat, awalan terlalu jauh atau dekat, menumpu tidak dengan kaki terkuat, menumpu dengan dua kaki atau badan kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti gerak lanjut. Dapat diperhatikan pada gambar 3.48 awalan lari. Next, tahap persiapan. Nah, pada langkah terakhir titik pada badan center of gravity direndahkan dengan membengkokkan kaki dalam-dalam, langkah panjang dengan lincah dan pasti. Kaki yang dibengkokkan pada langkah terakhir memungkinkan gerak maju kaki tolak. Ya. Jadi kaki yang dibengkokkan pada langkah terakhir ini dia ya, memungkinkan gerak maju kaki tolak berikut gerakan persiapan. Kaki tolak itu yang mana? Yang ini dia. Ini kaki tolak. Nah, jadi bertumpu awalan kaki tolak. Ini dia. Ini tahapan persiapan. Nah, berikut gerakan persiapannya. Titik pusat badan diturunkan secukupnya dengan langkah kedua dan terakhir dengan bantuan kaki dibengkokkan. Frekuensi langkah ditingkatkan terus-menerus. Kaki bebas ditarik ke belakang. Kaki penolak ditarik ke depan atau atas. Depan atas, maaf. Kemudian diluruskan ke depan guna mempersiapkan untuk sentuh tanah atau pendaratan. Badan dipertahankan agar tetap tegak. Ini dia. Tetap tegak ya. Ini ke atas. Kaki ini menolak, menolak gitu ya. Menolak. Ini membentuk gaya berguling ini.
Kita perhatikan nanti selanjutnya. Nah, kesalahan sering terjadi ketika melakukan persiapan lompat tinggi adalah sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas, tergesa-gesa, masih bingung menempatkan kaki ayun. Nah, ini dia kaki ayunnya. Ini adalah tahapannya. Dapat lihat garis-garis ini adalah untuk bentuk kaki ayunnya ya. Awalan terlalu jauh menumpu tidak dengan kaki terkuat. Nah, jadi pilih kaki kiri apa kaki kanan yang kuat. Nah, itu untuk flexibility ya, mendorong dengan menumpu dengan dua kaki atau badan kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti gerak lanjut. Okay, next. Tahapan tolakan kaki. Kaki tolak didorong kuat ke depan dengan mengajukan pinggang. Dari sinilah gerak mengangkat dimulai dengan titik berat badan melewati atas kaki penolak, sedangkan kaki ayun bergerak ke depan. Kaki ayun tadi ya, ini kaki ayunnya. Dan kaki tolak mulai mengantarkan gerak ke atas dengan meluruskan lutut. Nah, ini dia, meluruskan lutut. Saat titik berat badan berada di atas kaki penopang dan kaki penolak diluruskan ke depan secara vertikal. Lengan diayunkan ke atas dengan ketinggian sebahu dan menarik tubuh ke atas. Pertama tadi kaki ayun, kemudian tangan, ingat bersama dengan bahu tadi. Kemudian sambil menarik ya, sambil sebahu tadi menarik tubuh ke atas mistar ya. Nah, berikut tolakan kaki. Hentakan kaki adalah aktif dan cepat dengan suatu gerakan di bawah dan ke belakang. Nah, kaki penolak didorong kuat ke depan pada tumit. Jadi memajukan pinggang untuk menghasilkan badan condong ke belakang dengan lengan berada jauh di belakang. Titik berat badan melewati atas kaki penolak. Kaki ayun yang sedikit bengkok bergerak ke depan kaki penolak. Gerak kaki ayun ke atas yang kuat dengan tendangan kaki meluruskan lutut. Kaki penolak diluruskan ke depan secara vertikal, lengan diproyeksikan ke depan. Nah, di sini cukup jelas ya. Lengan diproyeksikan ke depan. Kemudian tolakannya harus vertikal. Begitu. Nah, kesalahan sering terjadi ketika melakukan tolakan kaki lompat tinggi adalah sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas, tergesa-gesa, menumpu tidak dengan kaki terkuat, menumpu dengan dua kaki atau badan kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti gerak lanjut. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 3.50 gerakan tolakan kaki. Nah, melayang di atas garis mistar. Nah, pada saat di atas garis mistar, depan sedikit dibengkokkan dan mulailah gerak penutupan draping action dengan lengan, bahu, dan kepala bersama-sama. Menukik saat memutar pinggang dan kaki menolak dibuka ke belakang. Dan ke atas berikut gerakan melayang di atas mistar dengan menggunakan gaya guling, atau disebut dengan straddle. Nah, kaki depan dibengkokkan sedikit. Gerak penutupan menggunakan lengan sesuai bersama-sama dengan menukiknya bahu dan kepala. Pada saat bersamaan pinggang memutar dan kaki penolak dibuka ke belakang dan atas. Nah, dapat diperhatikan 351 gerakan melayang di atas mistar gaya guling. Nah, pada posisi gaya guling ini ya, ini alamiah biasanya. Kalau sudah pada saat tolakan kaki secara vertikal tadi dengan membentuk seperti ini, artinya badan harus di atas dari garis ini, garis mistar. Secara alamiah dia akan membentuk gaya guling. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan melayang di atas mistar lompat tinggi adalah sikap badan kaku,
langkah kaki atau footwork kurang pas, tergesa-gesa, kaki belakang tidak segera diangkat setelah kaki depan melewati mistar, tangan menyentuh mistar, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti gerak lanjut. Next, pada tahap akhir atau pendaratan atau landing. Nah, pendaratan dimulai pada sisi kanan tubuh mengguling dengan bahu. Tujuannya adalah untuk menghindari cedera. Pendaratan dilakukan pada sisi tubuh dan mengguling terhadap bahu. Nah, ini dia. Nah, jadi dahulukan bahunya gitu ya. Agar menghindari cedera. Jangan tangan, jemari dan lain sebagainya. Nah, di sini ada faedahnya gitu ya. Nah, kenapa harus bahu? Jadi memperkuat juga. Berarti badan kita harus fleksibel. Nah, kesalahan sering terjadi ketika melakukan pendaratan lompat tinggi adalah sikap badan kaku, tergesa-gesa, kaki belakang tidak diangkat tinggi sehingga bisa menyentuh mistar, mendarat dengan tangan, dan tidak ada gerak lanjutan. Perhatikanlah kesalahan-kesalahan sering terjadi dan lakukan keterampilan sesuai dengan tujuan dari lompat tinggi tersebut. Nah, melakukan gerakan lompat tinggi secara keseluruhan. Nah, peserta didik melakukan gerakan lompat tinggi secara keseluruhan mulai dari tahap awalan ancang-ancang, persiapan, tolakan kaki, melayang di atas mistar, dan pendaratan. Nah, peserta didik menggunakan gaya guling ketika tahap melayang di udara. Berikut gerakan secara keseluruhan lompat tinggi menggunakan gaya guling. Nah, seperti ini tadi ya. Awalan ya. Kemudian tahap persiapan, kemudian tolakan ya. Kemudian membentuk gaya, kemudian mendarat. Nah, ini gaya flop ya. Gaya flop posisi di atas mistar ini sedikit harus lentur ya. Jadi harus lincah dan lentur. Nah, ini khusus untuk pemula. Nah, kesalahan sering terjadi ketika melakukan lompat tinggi adalah sikap badan kaku, footwork lambat, tergesa-gesa, menolak tidak dengan kaki terkuat, menolak dengan dua kaki saat di atas kaki ayun tidak diangkat dengan cepat sehingga menyentuh mistar, mendarat dengan tangan dan tidak ada gerak lanjutannya. Nah, perhatikan kesalahan-kesalahan sering terjadi dan lakukan keterampilan yang sesuai dengan analisis gerak dan tujuan dari melakukan lompat tinggi tersebut. Nah, aktivitas pembelajaran lompat tinggi ya, ini bisa dilakukan cara-caranya. Aktivitas pembelajaran keterampilan lompat tinggi melalui aktivitas sebagai berikut. Ini saya kira sudah cukup jelas. Kesimpulan. Nah, lompat tinggi bertujuan untuk melompat setinggi-tingginya dengan menggunakan cara yang benar. Gerakan lompat tinggi dengan menggunakan gaya berguling sisi, gaya gunting, dan gaya flop dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Awalan 1. Persiapan 2. 3. Tolakan kaki, melayang 4. Dan pendaratan 5. Jadi tahapannya ada 5 kalau di buku Kemendikbud ini, tergantung diambil referensi yang mana gitu. Nah, pada posisi lompat tinggi ini tentu kita mengetahui bahwa kesimpulan di luar dari ini adalah kandungan dari kita belajar jatuhan ya, seperti ini tadi melompat tinggi kita menjatuhkan diri. Ini juga berguna ketika kita menghindari cedera atau mungkin terjatuh. Kita biasa dengan misalkan kita
bergeser dengan motor atau apa. Ini adalah sebuah refleks yang itu kalau terbiasa tentu kita mengetahui harus didahulukan posisi bahu gitu. Nah, itu terjadi nanti ketika kita di luar itu seperti itu, kepala atau tangan dan kaki misalkan, itu sangat berbahaya. Nah, tentu kalau kita lihat contohnya lompat tinggi ini, kita belajar kepada hewani saja, hewan atau binatang seperti beruang. Nah, beruang itu kalau dia jatuh pasti dia ngambil badan posisi badan kiri. Dan banyak lagi seperti terenggiling dan lain sebagainya. Itu kita contohkan dalam posisi di luar kandungan buku ini adalah manfaat di luar dari itu gitu. Jadi kita belajar ini adalah belajar untuk mengambil iktibar dari seluruh alam yang ada di bumi ini. Seperti itu. Penilaian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk kawan-kawan yang membutuhkan. Dan agar saya bisa bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru tentang materi-materi. Nah, khususnya pada kesempatan ini materi sport dulu ya, atau olahraga. Dan kita cari nanti materi-materi yang lain. Oke, terima kasih sekali lagi dukung channel ini di channel Mentor. Sampai jumpa.